Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa melalui renungan untuk bulan Agustus. Renungan Pemuda-Pemudi Gereja Toraja Klasis Makassar Tengah. Untuk tema kita sepanjang bulan Agustus, sebelum kita merenungkan, mari bersama saya mengajak kita untuk berdoa. Kita berdoa. Begitu baik Engkau ya Tuhan, pemelihara kehidupan kami. Hari ini kami akan bersama merenungkan firman-Mu sepanjang bulan Agustus. Roh Kudus Tuhan terangi kami agar kami mendengar dengan baik dan menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pemuda-pemudi yang diberkati oleh Tuhan, di dalam menjalani perjalanan kehidupan, kita sungguh percaya bahwa kasih dan berkat Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Perenungan di awal bulan Agustus tertolong oleh karena anugerah Tuhan. Di sana dikisahkan bagaimana kisah Yakub yang akan kembali berdamai dengan saudaranya. Bagaimana awalnya Yakub bersama dengan Esau menjalani kehidupan sebagai saudara, akan tetapi ketika hak kesulungan Esau diambil oleh Yakub, di sana mulai ada perpecahan. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menjalani kehidupan, Yakub sungguh melihat Yakub tidak pernah gagal. Bahkan nama Yakub sendiri adalah penipu. Selalu ada cara untuk memenangkan setiap babakan kehidupan bersama dengan Esau. Tapi apa yang menarik? Tuhan memproses dan Tuhan membentuk Yakub. Ketika dia ingin kembali dan berdamai dengan saudaranya, Tuhan berjumpa dengan Yakub. Sungai Yabok. Peristiwa di Sungai Yabok membuat Yakub sadar bahwa strategi apa yang dia rancangkan, apa yang dia ungkapkan, strategi-strategi untuk datang berdamai dengan saudaranya dilumpuhkan oleh Tuhan. Dan peristiwa yang sangat menarik adalah ketika nama Yakub diganti dengan Israel. Saudara-saudaraku, pemuda-pemudi yang diberkati oleh Tuhan, cara Tuhan luar biasa. Cara Tuhan sungguh luar biasa menolong Yakub. Dan hanya oleh karena anugerahnya, dia tidak mengandalkan kekuatannya. Semua kecerdasannya, dia tidak mengandalkan itu. Ketika berganti nama, Yakub menjadi Israel. Di sana dia memohon diberkati oleh Tuhan ketika sepanjang malam sampai pagi dia bergulat dengan malaikat Tuhan. Dan yang menarik adalah Yakub sadar bahwa namanya diganti oleh Tuhan menjadi Israel. Artinya bagaimana dia menjalani kehidupan ke depan untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Yakub meminta, "Jangan tinggalkan saya, berkati saya terlebih dahulu." Ini sungguh luar biasa. Bagaimana pemuda-pemudi menjalani kehidupan, memohon kasih dan berkat Tuhan. Tentu tidak mudah, tapi berkat dan kasih Tuhan sungguh dinyatakan. Kemudian, sebagai orang yang percaya, tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Renungan selanjutnya, kita melihat bagaimana perjalanan kehidupan anak Tuhan, jatuh bangun hidupnya tidak akan pernah dipermalukan oleh Tuhan. Tuhan mengasihi orang yang percaya kepadanya, orang yang berseru kepadanya. Sekalipun jatuh, ada cara Tuhan luar biasa untuk mengangkat. Ketika Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya tiba pada pergumulan yang berat, murid-murid akan memberi makan kepada 5.000 orang. Yesus mengatakan, "Apa yang ada padamu?" Selalu
orang percaya tidak dipermalukan. Ketika kita datang berserah kepadanya, apa yang ada padamu? 5 roti dan 2 ikan. Itu hal yang sungguh luar biasa. Ketika kita datang membawa kepada Tuhan, Tuhan memberkati dan bisa diberikan kepada bukan hanya 5.000 orang, tetapi semua yang dilayani dan tinggal 12 bakul. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana pemeliharaan Tuhan tetap nyata. Di tahap selanjutnya kita melihat rentetan kekuatan pengalaman iman bahwa pemeliharaan Tuhan itu tidak pernah berkesudahan. Allah merancangkan. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana Allah memelihara umatnya. Kisah Yusuf diperjumpakan dengan saudara-saudaranya. Hal yang sangat menarik adalah bagaimana Yusuf mengungkapkan kepada saudara-saudaranya proses yang tidak mudah. Yusuf tidak mempertahankan dirinya bahwa saya akan sakit hati terhadap perlakuan saudara-saudaraku. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukan dendam, bukan rasa sakit hati yang dipertahankan oleh Yusuf. Tetapi ketika dia mau memperkenalkan diri kepada saudaranya, dia mengatakan, "Jangan takut. Kamu mereka-rekakan yang jahat kepadaku, tetapi Allah telah merancangkan yang terbaik. Karena memelihara kehidupanlah aku datang ke Mesir ini." Ini hal yang luar biasa. Ada cara yang luar biasa Tuhan memakai dan mempersiapkan Yusuf di Mesir. Dia mengampuni hingga tuntas saudara-saudaranya. Ini karena pemeliharaan Allah yang tidak pernah berkesudahan. Saudara-saudaraku, pemuda-pemudi yang dikasihi oleh Tuhan, saya mengingat buku yang luar biasa bagi saya, karangan Pendeta Julianto Simanjuntak, Mencinta Hingga Terluka, Mengampuni Hingga Tuntas. Bagaimana ini kita melihat Yusuf mencintai saudara-saudaranya dan mengampuninya karena kasih Allah yang luar biasa. Mungkin di antara kita, pemuda-pemudi gereja Toraja, pernah dilukai oleh sahabat kita. Ada luka-luka batin di diri kita. Mari saat ini tanggalkan. Mari saling memaafkan dan mengatakan, Roh Kudus Tuhan menolong untuk saling menguatkan, untuk saling menerima satu dengan yang lain. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kita melihat dalam minggu di bulan Agustus itu Allah merancangkan kemerdekaan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ketika selesai dari kitab Kejadian, kita melangkah ke Keluaran. Bagaimana pergumulan dan penderitaan bangsa Israel di tengah-tengah perbudakan di Mesir. Allah mendengar keluhan mereka. Allah mendengar jeritan mereka. Dan saudara-saudara, Tuhan merancangkan hal yang luar biasa bagi bangsa Israel yang ada saat itu di Mesir. Ya, bisa kita katakan bahwa pemerintahan saat itu Firaun bisa dikatakan dalam kondisi sekarang bahwa kondisi mereka adalah jas merah, melupakan sejarah ya. Karena setelah Yusuf meninggal, tidak lagi diperhitungkan orang-orang Israel yang ada. Kemudian ada ketakutan di Mesir bahwa semakin bertambah banyaklah orang Israel ini. Karena janji Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub bahwa engkau akan beranak cucu dan bertambah banyak. Dan apa yang terjadi? Kondisi pada saat itu di Mesir, raja berganti raja. Akhirnya ketakutan mereka bahwa ya bisa saja nanti ini kita dikalahkan. Nah, rancangan-rancangan Raja Firaun saat itu membuat mereka melihat bahwa
ketakutan-ketakutan yang luar biasa. Tetapi apa yang terjadi? Allah memakai orang yang tidak pernah disangka. Bidan Sipra dan Puah ketika mendapat perintah bahwa ketika engkau menolong perempuan-perempuan Ibrani, raja mengatakan demikian, melahirkan, kalau anak laki-laki bunuh, tapi kalau anak perempuan biarkan hidup. Wow, ini perintah yang tentu dalam kerajaan saat itu siapa yang bisa melawan. Tapi yang sangat menarik adalah kuasa Allah tidak tertandingi, memakai Bidan Sipra dan Puah melawan apa yang dikatakan raja. Dia mengatakan bahwa perempuan Ibrani sangat kuat. Ketika kami datang, mereka sudah melahirkan. Apa yang mendasari Bidan Sipra dan Puah? Takut kepada Allah. Allah memakai mereka. Perempuan menjadi perempuan yang luar biasa. Dan ketakutan di Mesir semakin menjadi-jadi. Ditekanlah, kerja rodilah, kerja paksalah orang Israel. Dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi itu Tuhan tidak tinggal diam. Allah berdaulat mengasihi dan memberkati. Melalui kelahiran Musa, Musa dipersiapkan oleh Tuhan, diambil oleh putri Firaun menjadi anaknya, anak angkatnya, diproses, dididik kembali di istana untuk diutus membebaskan umat Israel. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Ketika kita melakukan yang baik, menjadi bagian kita, bagian Allah adalah memberkati. Nah, menarik sekali, dalam bulan ini saya mengajak pemuda-pemudi gereja Toraja untuk merefleksikan bahwa ketika hidup kita ini dirancang oleh Tuhan, ketika hidup ini adalah pusatnya pada Kristus, apapun tantanganmu, apapun pergumulanmu saat ini, jangan pernah takut. Andalkan Tuhan menjadi penguasa hidup kehidupanmu. Ada buku yang mengatakan dalam buku GCA, ada langkah-langkah raksasa yang akan diambil oleh saudara-saudaraku pemuda. Melangkah dengan baik. Langkah raksasa mengatakan bahwa jaminan hidupku, Tuhan bukan hanya bagianku, tetapi Dia seluruh kehidupanku. Dia pusat hidupku. Serahkan hidupmu, yakin bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Jauhi yang jahat, lakukan yang baik. Saling menerima, bergandengan tangan untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan dimuliakan ketika engkau mampu melayani dengan sungguh, dan Tuhan memberkati saudara. Jangan tinggal diam, selamat melayani, melakukan semua, berpusatkan pada Kristus. Mari bersama, buka hatimu, kita berdoa di hadapan Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu ya Tuhan, memilih dan mengutus kami sebagai pemuda-pemudi gereja Toraja. Pakai kami ya Tuhan, di dalam menjalani kehidupan diutus untuk melayani. Tuhan merancangkan yang baik dalam hidup kami. Tuhan akan memakai kami sebagai pemuda-pemudi generasi masa depan gereja dan bangsa. Di tengah-tengah kondisi yang sulit, Tuhan pakai kami. Biarlah hidup kami berpadanan dengan firman-Mu. Pimpin kami semua, berkati pengurus PPGT Klasis Makassar Tengah, berkati generasi muda gereja Toraja menjadi berkat dimanapun berada. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, lakukan firman Tuhan, melangkah dengan pasti, merdeka.